Maksud tersembunyi pedang, 4/5. 100 pedang terbang yang langsung menyerang satu titik adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Wajah Suyun memucat saat dia buru-buru mundur di hadapan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang bertujuan untuk membunuhku. Bagaimana dia bisa membela diri? Dengan cepat-cepat kembalikan pedangnya. Saat itu, suara tetua pedang berteriak keras di samping telinganya. Seluruh tubuh Suyun bergetar. Dia buru-buru mengambil pedang hitamnya dan mencoba memasukkannya kembali ke sarungnya, kecuali sangat sulit untuk menghunus kembali pedang hitam itu. Sepertinya ada semacam perlawanan di dalam sarungnya yang menolak bilah pedang. Itu tidak memungkinkan dia untuk menghunus kembali pedang hitam itu. Mungkinkah jika dia tidak menyarungkannya kembali, 100 pedang terbang tidak akan pernah bisa ditenangkan? Setelah berpikir cepat, mengapa Suyun berani ragu lagi? Menggunakan semua kekuatannya, dia menusukkan pedang ke sarungnya. Dia mengeluarkan raungan seperti binatang saat pembuluh darah meledak di sekitar tubuhnya. Roh ilahi murnikinya bergetar dengan kecepatan tinggi seperti kuda yang berlari kencang. Dia tidak bisa berhenti, karena auranya melonjak ke sekitarnya. Dia menggunakan kekuatannya hingga batas terluar, hanya untuk melihat pedang hitam memasuki sarungnya tidak cepat atau lambat. 100 pedang terbang yang datang untuk membunuh Suyun semakin dekat. Ki pedang yang selalu berubah yang mereka pancarkan menjadi semakin ganas. Suyun tidak berani menoleh. Dia terlalu sibuk untuk melihat. Dia melebarkan matanya dan dengan hati-hati menatap senjatanya saat ini, pedang kematian. Dia dengan hati-hati mencari untuk melihat bahwa pedang itu perlahan-lahan meluncur kembali ke sarungnya. Ayo pergi lebih cepat dengan cepat. Penatua pedang sangat gugup saat dia terus-menerus mendesak Suyun di telinganya. Ada urgensi di seluruh suaranya. Kedua tangan Suyun gemetar. Satu tangan memegang sarungnya dan satu tangan memegang pedang. Keringat mengalir di tubuhnya seperti tetesan hujan. Hati-hati. Pada saat ini, tetua pedang memberikan peringatan keras. Ratusan pedang mendekat. Menggigil alami dari pedang Ki menyerupai jarum yang menusuk kulitnya. Setelah satu napas usaha lagi, Suyun akan sepenuhnya dimusnahkan dari 100 pedang. Tetapi, Kong Qiang, pedang hitam itu tersarung. Suyun langsung lega dan dengan lembut menjatuhkan diri ke tanah saat dia terengah-engah. Setelah melihat sekali lagi, dia terkejut menemukan bahwa menghadap sekitar 2 inci dari wajahnya, adalah 100 pedang terbang. Namun, saat ini, mereka semua membeku di ruang angkasa dan tetap tidak bergerak saat melayang di udara. Setelah melihat ini, Suyun bergidik sesaat saat dia berkeringat dingin. Jika dia hanya selangkah lebih lambat, maka semuanya akan hilang. Apakah lu berhasil? Suyun dengan lemah mengangkat pedang hitamnya saat senyum muncul di wajahnya. Meskipun gue tidak tahu apa sebenarnya senjata ini, tetapi setelah menganalisis tes itu pasti yang luar biasa. Ini mungkin pedang primal. Kemudian tetua pedang merenung sejenak. Setelah itu, dia tidak begitu yakin dengan kata-kata yang baru saja dia katakan. Pedang primal. Jenis pedang apa itu? Ding-dang ding-dang. Saat itu, 100 pedang terbang mengeluarkan ledakan suara menusuk yang keras. Kemudian mereka menyelaraskan diri, berputar-putar dan terbang kembali ke posisi semula. 100 pedang kembali. Itu benar-benar dunia pedang yang mengerikan dan beraneka warna. Hati Suyun bergetar karena emosi. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk berdiri. Saat dia menatap senjata hitam di tangannya, hatinya tidak bisa menyembunyikan kecurigaannya. Mungkinkah pedang ini hanya bisa mengendalikan 100 pedang? Apakah kekuatannya hanya sebesar ini? Kong Qiang. Saat Suyun menyelesaikan pemikirannya, pedang kematian tiba-tiba terhunus di tangannya. Dengan kecepatan yang belum pernah dilihat Suyun, dengan cepat mengarah langsung ke Suyun. Hati-hati, penatua pedang meraung. Tetapi dengan hanya jarak kecil di antara mereka, dia tidak bisa bereaksi. Puci, pedang hitam itu menusuk tubuhnya. Suyun masih tidak bisa mengerti apa yang terjadi saat matanya menjadi gelap. Lingkungannya tiba-tiba berputar dan berubah, seolah-olah ilusi ini hancur. Ketika dia datang lagi, dia kembali ke dalam penginapan. Dia berdiri di depan sarung pedang tanpa batas dengan tatapan kosong, dengan tatapan bingung. Dadanya masih terluka akibat pukulan pedang yang menusuk, menyebabkan darah merah tua mengalir keluar. Dia shock selama berabad-abad, sebelum dia akhirnya pulih. Beruntung,
Pedang itu tidak benar-benar membunuhmu, itu hanya menendangmu keluar dari sarung pedang sebagai peringatan. Beruntung, lu benar-benar beruntung. Tetua pedang tampaknya pulih dan mulai berkomentar. Peringatan, Su Yun mencengkeram dadanya yang sakit dan dengan cepat duduk bersila. Dia mengambil pil penyembuhan terbaik yang dia miliki dan menelannya. Kemudian dia mencoba menghentikan darah yang mengalir untuk pulih dari luka-lukanya. Setelah itu, dia bertanya, "Senior, pedang primal, apa itu?" Itu hanyalah salah satu dari banyak objek tipe khusus yang dibuat oleh sarung pedang. Tipe khusus? Ya, itu adalah jenis pedang khusus. Tetua pedang merenung sejenak dan melanjutkan, 18.000 pedang sarung pedang ini, masing-masing adalah pedang suci, yang berarti mereka adalah makhluk hidup. Ada 10.000 tipe khusus, yang pasti akan ada selamanya di lingkungan itu, di mana ki pedang berlimpah. Dengan cara ini, ki pedang tetap murni. Pedang harus menggunakan hati mereka untuk menaklukkan kelompok pedang. Ini membuat pedang suci mencapai level yang sama sekali baru, sebagai kepala. Tetapi ada juga pedang yang benar-benar jahat dan penuh aura jahat. Untuk jenis pedang iblis ini, mereka licik dan dikelilingi oleh tumpukan pedang. Jika mereka menyerah pada kekuatanmu, mereka juga akan berguna. Pedang apapun yang tidak mematuhi aturan akan menderita tekanan. Pedang di dalam sarungnya tidak bisa dihancurkan, tapi kekuatannya bisa dirampas. Untuk pedang yang kehilangan kekuatannya, mereka akan menurunkan peringkatnya menjadi pedang dengan kualitas rendah. Apakah itu pedang pahlawan abadi atau pedang iblis-iblis, mereka semua dapat dikenal sebagai pedang primal. Adapun pedang primal ini, mereka akan berevolusi dalam beberapa hari lagi. Berkembang, hati Su Yun melonjak saat dia buru-buru bertanya, "Jadi, bisakah itu menjadi pedang asli?" Tidak, menjadi pedang dewa itu tidak mungkin. Kan? Itu bahkan lebih mustahil. Namun, mereka bisa menjadi pedang tingkat keempat dari sarungnya, tipe yang sangat langka dikenal sebagai pedang puncak. Pedang puncak? Ya, tapi untuk pedang apex, aku tidak begitu mengerti. Semua yang gue katakan adalah apa yang gue dengar sebelumnya. Untuk situasi seperti ini, itu tidak pernah terjadi padaku. Setelah Su Yun mendengar ini, dia merenung sejenak, sebelum bertanya, "Kalau begitu pedang itu pasti pedang iblis atau pedang abadi?" Apa nama pedang itu? Pedang kematian. Berdasarkan permusuhannya, kemungkinan besar itu adalah pedang iblis. Jika itu adalah pedang iblis, itu akan memiliki niat membunuh. Lalu mengapa itu tidak membunuhmu ketika menembus dadamu? "Kenapa lu diusir?" kata tetua pedang. "Ketika gue menarik pedang dari sarungnya, tes dimulai. Tetapi ketika ki pedang meletus, ia mulai secara otomatis meluncurkan serangan terhadap gue. Setelah gue mengirimnya kembali ke sarungnya, itu menenangkan badai pedang, tetapi gue tidak lulus ujian. Oleh karena itu, ia meluncurkan serangan lain. Jika gue lolos dari serangan itu, mungkin gue bisa menaklukkan pedang itu." Kata Su Yun, "Pemikiranmu terlalu sederhana. Ketika meluncurkan serangan, itu terhunus sendiri. Oleh karena itu, lu tidak hanya harus bertahan dari serangan diam-diamnya, tetapi lu juga harus mempertahankan diri dari badai pedang yang terbang ke arah lu. 100 pedang terbang, masing-masing dengan gerakannya sendiri, yang lu hindari hanya dalam 2 inci. Penatua pedang itu menghela nafas. "Dari apa yang gue lihat, jangan berpikir lu menaklukkan pedang. Bagaimanapun, itu adalah pedang utama, yang kedua setelah pedang asli. Kekuatanmu belum cukup, jadi ambil saja pedang yang sesuai untuk dirimu sendiri." Su Yun menundukkan kepalanya sambil berpikir. Sebuah kedipan melintas di matanya, tetapi dia tidak berbicara. Setelah beberapa saat, dia sepertinya terbangun dari pikirannya. "Tidak apa-apa, tidak perlu dipikirkan. Lebih baik gue menyembuhkan lukaku saja. Beberapa waktu kemudian gue akan memulai operasi gue. Untuk luka ini, itu hanya akan membawa masalah." Su Yun berkata sambil membuka kancing bajunya dari tubuhnya. Pil obat yang baru saja dia telan sekarang meningkatkan efisiensinya untuk menahan pendarahan lebih lanjut, tetapi dia masih membutuhkan waktu. Luka pedang ini tidak dangkal. Jika itu orang biasa, mungkin mereka sudah terbaring di tempat tidur, dan lumpuh selama setengah tahun. Karena itu, dengan menggunakan pil obat ini, dia akan pulih dalam beberapa hari. Meskipun demikian, saat ini, Su Yun bahkan tidak memiliki beberapa hari kelonggaran. Dia harus segera pulih. Dia tidak dapat memiliki kesalahan sedikit pun dalam gerakannya, jika tidak, hidupnya akan hilang. Setelah melepas pakaiannya, Su Yun duduk bersila di lantai dengan tubuh bagian atas terbuka. Dia mulai mengobati lukanya.
Segera setelah itu, pemandangan yang mengejutkan muncul. Dia hanya bisa melihat bahwa luka pedang di perutnya, tiba-tiba gelap gulita. Sepertinya itu diracun. Kemudian, asap hitam pekat mulai meluap dari luka. Luka hitam pekat ini segera memenuhi area sekitarnya dengan asap, dan hampir menutupi seluruh payudara kirinya. Meskipun ini terjadi, Suyun tidak merasakan sedikitpun ketidaknyamanan atau rasa sakit. Itu benar-benar aneh. Apa yang terjadi? Mata Suyun melebar dan buru-buru menyuntikkan Ki Roh ke dalam lukanya, untuk memeriksanya. Saat Roh Ki bergegas maju, itu segera terhalang oleh dinding tak terlihat. Tampaknya seluruh dadanya benar-benar terisolasi. Kulit Suyun berangsur-angsur menjadi lebih pucat saat bayang-bayang gelap merayapi dadanya. Mata hantu yang menakutkan muncul dari dadanya. "Nak, ada apa denganmu? Mengapa lu begitu dingin?" Gue merasa seperti pendingin di sarung pedang tanpa batas. Ini sangat tidak nyaman. Penatua pedang terkejut saat dia buru-buru mempelajari pengetahuannya. Tanpa diduga, dia berhenti di satu catatan item roh, yang hampir membuatnya takut untuk melompat. Mengapa ini keluar dari luka ini senior? Gue merasa bayangan gelap ini perlahan merusak tubuh gue. Gue bahkan tidak dapat memisahkannya dengan Ki Roh gue tidak berpikir itu menyakitkan. Tetapi gue merasa, aku merasa bahwa gue dengan cepat mulai kehilangan kendali atas tubuh gue. Suyun berkata sambil menggertakkan giginya. Segera setelah itu, dia menginginkan Ki Rohnya untuk memalu dinding bayangan gelap yang tak terlihat lagi. Tetapi itu tidak pernah berpengaruh. Pedang iblis ini benar-benar pedang iblis anak lu memakan bilah Death Sword. Tetua pedang berbisik. Apa? Suyun tercengang. Setelah pedang iblis melukaimu, itu dengan sengaja menyelamatkanmu dan membiarkanmu pergi. Itu tidak berbelas kasih kepada lu. Izinkan gue memperingatkan lu itu karena ia ingin menguasai tubuhmu, sehingga lu akan menjadi roh pedang. Pedang, roh. Suyun terkejut. Luka ini memiliki beberapa kekuatan pedang asli, sekarang Death Sword menggunakan kekuatannya sendiri untuk melancarkan serangan terhadap tubuhmu. Jika itu benar-benar mengikis tubuh lu, maka lu akan kehilangan kendali atas seluruh tubuh lu, termasuk jiwa sadar lu, pikiran dan sebagainya. Itu akan memenjarakan mereka semua dan kemudian akan menggantikan mereka. Pedang ingin bereinkarnasi menjadi makhluk roh baru. Keberadaan khusus di dalam sarung pedang tanpa batas lu, kamu bertemu dengan pedang iblis yang membawa bencana. Tetua pedang mendekat dan tiba-tiba memiliki kulit yang menyedihkan. Mata Suyun menatap penuh perhatian. Garis kebencian yang intens melewati matanya. Apakah senior memiliki metode khusus? Tidak, tidak ada teknik khusus. Kecuali, sebelum kekuatannya benar-benar mengikismu, lu harus mendapatkan bantuan dari seorang ahli. Ini akan menekan laju erosi untuk sementara, tapi, ini hanya sementara. Selanjutnya, kultivasi ahli harus setidaknya 10 tahap dari alam inti roh. Penatua pedang menghela nafas. Saat ini, waktu hampir habis. Selain itu, gue muncul di lingkungan khusus ini. Bagaimana gue bisa mencari seorang ahli untuk membantu gue? Selanjutnya, itu harus menjadi ahli dari tahap ke-10 ranah inti roh. Dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Tidak mungkin itu akan terjadi dalam waktu sesingkat itu. Penatua pedang tidak menanggapi. Rupanya, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang menyangka pedang iblis akan menyebabkan kesulitan yang mengerikan ini. Apakah ini semua pedang di dalam sarung pedang? Ini benar-benar pedang ilahi. Saat Suyun memikirkan ini, kepanikannya menghilang dalam jejak. Menabrak. Pada saat ini, sarung pedang tanpa batas dikeluarkan lagi. Penatua pedang terkejut dan dengan cemas berteriak, "Nak, apa yang lu coba lakukan?" "Bertahan hidup." Suyun menjawab saat dia berdiri di depan sarung pedang. "Kamu, apakah lu benar-benar mencoba? Satu-satunya cara mencegah pedang iblis mengambil alih tubuhku. Satu metode." Suyun maju selangkah dan masuk ke dalam sarung pedang. Itu untuk menaklukkannya. Situasinya tidak benar-benar baik. 5/5. Menabrak. Dunia telah berubah. Penginapan yang gelap langsung berubah menjadi kuburan pedang yang terang dan jernih. Angin sepoi-sepoi bertiup ke arah wajahnya. Di depannya ada jalan lurus panjang dan tipis yang dibentuk oleh pedang ilahi. Sekitar 1 meter di depannya, pedang kematian hitam pekat di dalam sarung pedang itu diam-diam ditusukkan ke sisi kanan jalan. Suyun dengan dingin menatap pedang itu. 1 orang, 1 pedang, dan tidak ada jejak kebisingan. Tiba-tiba,
dia mengulurkan tangannya dan meraih Death Sword itu. Adapun tangannya yang lain, itu ditusukkan ke dalam sarung pedang. Kacang, pedang naga terukir muncul. Su Yun mulai membawa kekuatan ke lengannya. Sebelum kegelapan itu menutupi lengannya, Su Yun memutuskan untuk mengambil kembali semua energi spiritualnya yang mendalam yang digunakan untuk mengisi kembali dinding kegelapan. Sebagian dari energi spiritual yang mendalam ini menutupi Death Sword. Adapun bagian lainnya, itu dikirim ke pedang naga terukir. Dikelilingi oleh ki roh ilahi murni yang sangat murni, pedang naga terukir mulai meledak dengan cahaya yang mengejutkan. Cahaya putih seperti salju menyinari sekeliling. Berdengung, desisan pedang mencapai telinganya. Su Yun dengan tegas mengarahkan pandangannya ke Death Sword itu. Tiba-tiba dia mengayunkan lengannya dan melemparkan Death Sword ke udara. Setelah itu, dia memegang pedang naga terukir dengan tangannya dan menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya, dia dengan kejam menebas pedang kematian itu. Kaca. Seolah merasakan bahaya, pedang kematian tiba-tiba mulai bergetar. Pedang naga terukir tampaknya menggeram. Energi pedangnya seperti gunung yang runtuh. Dengan sekuat tenaga, itu menabrak Death Sword. Namun, pada saat ini, pedang kematian tiba-tiba terhunus dengan sendirinya. Kacang, ratusan pedang mulai menangis. Beberapa ratus pedang terbang di kedua sisi jalur pedang yang ditaklukkan oleh Death Sword melonjak ke langit. Melepaskan energi pedang mereka dan membawa serta aura ketajaman yang tak terhitung jumlahnya, melonjak ke tempat Su Yun berada. Dentang, pedang kematian yang terhunus ditebas dengan ganas dari udara oleh pedang naga terukir. Baik sarungnya maupun pedangnya sendiri terlempar ke tanah. Memegang pedang naga terukir, Su Yun sekali lagi meretasnya ke bawah. Dentang. Tanpa henti, pedang naga terukir yang ditutupi dengan roh ilahi murni Ki terus menebas bilah pedang-pedang kematian. Bunga api terbang kemana-mana. Pedang Ki bertabrakan satu sama lain. Pertempuran sengit telah pecah. Pedang kematian diserang sedemikian rupa sehingga mulai bergetar seperti daun. Adapun pedang naga terukir itu sendiri, bilah pedangnya juga bergetar. Melihat keadaan panik Su Yun, penatua pedang mulai memahami niat Su Yun. Dia tidak ingin menaklukkan Death Sword. Sebaliknya, dia ingin menghancurkan Death Sword. Anak laki-laki Lu, apa yang Lu lakukan, ini? Pedang Elder tidak tahu harus berkata apa. Dia bergumam di depan gerakan Su Yun. Adegan ini sudah mengejutkannya. Bagi Su Yun, ini sudah menjadi masalah hidup dan mati. Dia telah tumbuh benar-benar sembrono, dia tidak repot-repot bersikap lunak sedikitpun dan telah mengerahkan semua energi spiritual tubuhnya, dia tidak repot-repot menahan sedikitpun. 100 pedang melonjak menuju lokasi mereka. Kali ini, 100 pedang itu terbang lebih cepat dan lebih ganas. Mereka siap untuk sepenuhnya memusnahkan Su Yun. Kaca, tiba-tiba, bilah pedang kematian memunculkan gema ringan. Sebuah retakan muncul di tubuh pedang. Su Yun telah meretas celah pada tubuh pedang Death Sword. Begitu retakan itu muncul, 100 pedang yang terbang ke arah mereka mulai bergetar hebat. Kecepatan terbang semua pedang menjadi beberapa kali lebih lambat. Mereka terhuyung-huyung di udara. Seolah-olah mereka akan jatuh. Setelah melihat ini, Su Yun menjadi lebih kejam. Dia sekali lagi menebang Death Sword. Kencan. Pada saat ini, pedang kematian di tanah terbang dengan sendirinya. Itu berputar di udara dan kemudian menghantam kepala Su Yun. Energi pedang yang dipancarkannya telah sepenuhnya menutupi tubuh pedangnya. Turun dari udara, itu tampak seperti matahari hitam pekat. Astaga! Pedang naga terukir dilemparkan ke langit dan bertemu dengan pedang kematian. Dentang! Tubuh kedua pedang itu sekali lagi bertabrakan satu sama lain. Namun, pada saat ini, pedang kematian tampaknya telah memberikan semua kekuatannya. Sejumlah besar aura hitam mulai keluar dari bilah pedang hitam pekatnya. Itu mulai sepenuhnya menyerang ke arah ki roh ilahi murni yang menutupi pedang naga terukir. Kedua energi mulai menyerang satu sama lain. Namun, ki roh ilahi murni jelas berada di pihak yang kalah. Hanya dalam beberapa pertarungan, itu dibubarkan oleh aura hitam. Setelah itu, pemandangan yang menakutkan muncul. Bilah pedang dari pedang naga terukir menjadi ternoda oleh pedang terkutuk dan mulai berubah menjadi hitam pekat. Dan setelah itu, kaca. Bilah pedang dari pedang naga terukir mulai terbelah. Setelah suara dentang yang menusuk telinga, pedang naga terukir berubah menjadi banyak bagian pedang.
Itu telah benar-benar hancur. Setelah pedang ilahi hancur, itu akan secara otomatis masuk ke gundukan pedang dan menjadi tidak aktif. Semakin rendah kualitas pedang ilahi, semakin rendah jumlah waktu untuk tetap tidak aktif. Lu telah kehilangan pedang naga terukir untuk sementara. Teriak penatua pedang. Suyun tidak punya waktu untuk memperhatikan kata-kata penatua pedang. Pedang naga terukir berubah menjadi sinar cahaya putih dan terbang ke lokasi di mana Suyun menariknya keluar. Tangan Suyun menjadi kosong. Bagaimana tidak melawan Dit Sword sekarang? Bahkan jika bila Dit Sword telah retak, itu masih berhasil dengan mudah mengalahkan pedang naga terukir Suyun. Tidak heran jika Dit Sword mampu menaklukkan banyak Divine Sword dan menjadi Chief Sword. Ternyata kekuatannya benar-benar gagah berani. Setelah menghancurkan pedang naga terukir, pedang kematian masih tidak melepaskannya. Tampaknya telah benar-benar marah dengan tindakan Suyun. Ujung pedang didorong ke bawah menuju Suyun tanpa ragu sedikitpun. Namun, pada saat ini, kaki Suyun bergerak dan dia melompat mundur untuk menghindari pedang yang masuk. Bang! Pedang kematian menabrak jalan batu giok. Seluruh jalan batu giok telah hancur berantakan oleh Dit Sword. Asap hitam menutupi tempat itu. Kecang! Pedang lain ditarik keluar dari sarung pedang. 1000 kedalaman yang baru saja ditaklukkan Suyun. Mengambil kesempatan bahwa Dit Sword belum menyerangnya lagi, Suyun mengeluarkan Tausat Deep dan menyerang ke arah Dit Sword. Satu serangan pedang. Kacang. Tausat Deep berkedip-kedip dengan cahaya putih. Energinya benar-benar dilepaskan. Ledakan. Seperti sapi ilahi yang mengguncang tanah, Tausat Deep mengguncang bumi dan mengguncang gunung. Seluruh tanah giok mulai bergetar. 30% dari aura Dit Sword dikalahkan oleh serangan pedang ini. Namun, itu masih belum ditandatangani. Pedang kematian yang tertusuk ke tanah giok mulai berubah. Kata kematian yang terukir pada bilah pedang mulai berkedip. Setelah itu, asap hitam muncul sekali lagi. Kali ini, itu tampak seperti naga hitam yang berputar. Itu berputar di sekitar bilah pedang Dit Sword dan mulai berputar. Tatapan Suyun semakin berkobar saat dia menatap pedang ini. Keterampilan macam apa ini? Suyun tidak tahu. Namun, pada saat ini, dia tidak hanya membenci pedang ini, dia juga memiliki keserakahan yang sangat besar terhadap pedang ini. Kan, pedang yang kuat, harta yang kuat, yang menandakan kekuatan yang kuat. Apa yang paling dia kurangi saat ini? Kekuatan. Jika dia memiliki pedang ini, mengapa dia takut pada Suklen? Mengapa dia takut pada sekte langit yang mendalam? Setelah memikirkan hal ini, Suyun sekali lagi menunjukkan rasa gila dari hatinya. Niat yang sulit ditahan mulai melambung. Napasnya menjadi tergesa-gesa. Matanya perlahan berubah menjadi merah. Gelisah, dia sepertinya sudah mengamuk. Huala huala huala. 100 pedang yang terhuyung-huyung di udara menjadi stabil sekali lagi. Dalam seragam, ujung pedang mereka semua mengarah ke Suyun. Setelah itu, satu persatu, mereka terbang ke arahnya. 100 pedang itu seperti 100 naga. Melawan kemenangan, dengan aura menyapu segalanya, mereka bersatu menuju Suyun. Bang! Tepat pada saat ini, Tausat Deep kembali menuju Dit Sword. Dit Sword mulai menggigil panik. Tampaknya itu juga telah mencapai batasnya. Namun, pada saat ini, meskipun dipukul bergoyang tanpa henti, itu tidak membiarkan 100 pedang yang dikendalikannya di langit berhenti. Pedang yang dikendalikannya di LAN pada saat ini, Dit Sword telah memutuskan untuk binasa bersama dengan Suyun seorang pria dan pedang, tidak akan menyerah kecuali yang lain mati. Serangan pedang ketiga cepat, gunakan anak laki-laki pedang kematian itu sepertinya tidak bisa menahan serangan pedang lainnya. Jika lu memecahkannya, lu akan dapat pulih dari penyakit aneh itu dan memungkinkan lu untuk bertahan hidup cepat. Gunakan serangan pedang ketiga dengan cepat cepat. Penatua pedang yang telah mengamati ini dengan kesadaran spiritualnya berteriak dengan suara menderu. Meskipun bukan dia yang mempertaruhkan nyawanya, kerangka pikirannya saat ini juga dipenuhi dengan kecemasan. Dalam pertempuran hidup dan mati, bagaimana mungkin Suyun berani menyembunyikan kekuatannya? Namun, selama momen hidup dan mati ini, dia tidak menggunakan serangan pedang ketiga. Sebagai gantinya, dia mengendurkan tangan yang memegang Tausat Deep dan melemparkan Tausat Deep ke tanah. Apa? Penatua pedang ketakutan. Meninggalkan pedangnya saat ini. Apa yang dia coba lakukan? Pada saat hidup dan mati ini, Suyun tiba-tiba meraih pedang kematian di tanah di depannya.
Dia dengan cepat meraih sarung pedang dengan satu tangan dan dengan cepat menusukkan Death Sword ke dalam sarung pedang. Hua, 100 pedang terhenti. Seolah-olah tombol stop telah ditekan. Aura pedang yang melonjak dari 100 pedang, sesuai prinsip inersia, terus terbang ke depan. Mereka menabrak tubuh Suyun seperti gelombang besar dan menelannya sepenuhnya. Ini, bagaimana ini mungkin? Penatua pedang tercengang. Dia tampaknya telah menjadi bisu dan terdiam untuk waktu yang lama. Suyun dengan panik terengah-engah saat dia setengah berlutut di tanah. Dia memegang gagang pedang di satu tangan dan meraih sarung pedang dengan tangan lainnya. Dia masih mengerahkan kekuatan terakhirnya dalam perjuangan. Tiba-tiba didorong ke dalam sarungnya oleh Suyun, Death Sword menghentikan 100 pedang terbang. Namun, itu tidak menyerah hanya karena ini. Itu mulai berjuang tanpa henti. Sarung pedang itu menggigil. Pedang kematian tampaknya mencoba untuk keluar dari sarung pedang. Namun, Suyun dengan kuat menekan Death Sword ke dalam sarung pedang. Dia menolak untuk memberikan kesempatan sedikit pun untuk keluar. Senior, cepat bantu gue. Pada saat ini, Suyun berteriak dengan susah payah. Git berhenti. Membantu, ini. Penatua pedang ragu-ragu. Senior dengan cepat kalau tidak, gue tidak akan bisa menekannya. Suyun berteriak. Dia sudah menghabiskan semua energinya sebelumnya. Jika penatua pedang tidak membantunya sekarang, maka Suyun pasti akan kalah. Oke, melihat ini, penatua pedang juga tidak berani ragu lagi. Dia segera mulai menggerakkan energinya. Menarik kekuatan dari seni pedang tanpa batas, dia mulai menyalurkan kekuatannya ke Suyun. Dalam sekejap, tubuh Suyun yang kering menerima kelembapan yang nyaman. Dengan bantuan dari penatua pedang, pedang kematian benar-benar ditekan. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha untuk berjuang, ia tidak dapat keluar dari penindasan Suyun. Suyun sudah menghabiskan semua energinya. Pedang kematian juga telah menghabiskan seluruh energinya. Pedang kematian sendirian namun Suyun mendapat bantuan dari penatua pedang. Dengan demikian, pedang kematian tidak dapat melawan Suyun. Seperti ini berlangsung selama 1 batang dupa senilai waktu. Pedang kematian akhirnya berhenti bergerak. Apakah sudah berakhir? Suyun masih memegang gagang pedang Death Sword saat dia bergumam. Itu seharusnya menjadi, kata penatua pedang. Setelah penatua pedang mengucapkan kata-kata itu, mata Suyun menjadi gelap. Dia pingsan. Ketika dia bangun kembali, dia sudah kembali ke penginapan. Lingkungannya sangat sunyi. Sarung pedang masih menempel di tubuhnya. Namun, di sisi sarung pedang itu diam-diam duduk pedang hitam pekat yang panjang. Seperti sarung pedang hitam itu, seluruh tubuhnya ditutupi dengan pola iblis yang ganas. Tidak ada warna lain. Ketika seseorang melihat ke pedang, seseorang akan merasakan penindasan. Kamu sudah bangun. Merasakan bahwa Suyun telah membuka matanya, suara yang sedikit lemah dari pedang Elder terdengar. Terima kasih senior. Kali ini, gue telah menyusahkanmu sekali lagi. Suyun meminta maaf. Namun Elder pedang buru-buru berkata, jangan berterima kasih padaku begitu mendesak kesimpulan dari masalah ini tidak sebaik yang lu bayangkan. Jejak kebingungan melintas di mata Suyun. Apa maksudmu dengan itu, senior? Apa yang gue maksud? Lu akan mengetahuinya begitu lu mengambil Death Sword itu. Kata penatua pedang. Mendengar itu, Suyun segera mengambil Death Sword. Senior, sepertinya tidak ada yang salah. Coba tarik pedangnya, kata penatua pedang. Suyun segera meraih gagang pedang dan mulai menariknya. Namun, itu jika Death Sword telah menyatu dengan Sword Seed. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakan Suyun, dia tidak dapat menariknya keluar. Ini, apa yang terjadi? Suyun menangis kaget. Majelis umum. Pedang kematian tidak akan terhunus, jadi bagaimana dia bisa menggunakannya? Sebagai pedang primal, peran dan penggunaannya sangat besar. Inilah sebabnya mengapa Suyun bertarung seolah-olah hidupnya dipertaruhkan. Itu hanya karena kekuatannya yang mendominasi. Tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa setelah menaklukkan pedang, dia bahkan tidak bisa menghunus pedang. Apa perbedaan antara sampah dan ini? Lebih tua lu harus tahu penyebabnya, jadi gue bertanya apakah tetua dapat memberi gue pencerahan bagaimana gue bisa menghunus pedang itu. Suyun berteriak. Tetua pedang benar-benar tahu penyebab situasi ini.
Dia hanya bisa melihat tetua pedang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia menjawab, alasan pedang kematian tidak dapat dihunus adalah karena lu belum sepenuhnya menaklukkannya. Aku tidak sepenuhnya menaklukkannya. Bagaimana mungkin? Itu sudah berhenti melawan. Jelas bahwa gue telah sepenuhnya menaklukkannya, Suyun berkata sambil alisnya berkerut. Tidak, lu tidak menyelesaikannya, penatua pedang menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, itu bukan salahmu. Jika pada saat itu, lu tidak melakukan itu, lu mungkin akan terbunuh. Pikiran Suyun kacau. Apa yang bisa dia lakukan? Namun, dia masih mendengarkan penjelasan tetua pedang. Seperti yang gue katakan sebelumnya, untuk pedang di dalam sarung pedang, mereka memiliki roh yang hidup di dalamnya. Lu tidak dapat melihat setiap pedang sebagai sesuatu yang mati, adapun pedang kematian, itu persis sama, ia juga memiliki roh. Tidak hanya memiliki roh yang kuat, ia mengembangkan rencana licik untuk menipumu. Kamu ingin menaklukkannya, lu harus mengandalkan kekerasan, lu harus menggunakan kekuatan lu sendiri untuk menekannya. Gue sedang merenung beberapa saat sebelumnya. Ketika lu masuk ke dalam sarung pedang, saat Ditswords meluncurkan serangannya, apakah lu benar-benar berencana untuk menggunakan kekuatanku? Benar, ujian demi ujian, kekuatan asli Ditswords bukanlah sesuatu yang bisa gue lawan. Karena sarung pedang menyegel kekuatan Ditswords, maka, gue hanya perlu beberapa jenis metode untuk membuatnya dengan mudah masuk ke sarung pedangnya sendiri. Karena itu, jika gue hanya menggunakan kekuatan gue sendiri untuk melawannya, bukankah gue akan dihancurkan? Dari awal hingga akhir, gue bahkan tidak berpikir untuk menggunakan metode ini. Lagi pula, ini terlalu tidak realistis. Lebih jauh lagi, gue membutuhkan Ditswords. Jika pedang itu hancur berkeping-keping, gue harus menunggunya untuk beregenerasi. Pedang naga terukir membutuhkan sekitar 3 bulan lagi sebelum dapat digunakan lagi. Adapun Ditswords, itu akan membutuhkan setidaknya 1 tahun usaha, mungkin karena itu adalah pedang primal. Tapi waktu pemulihannya akan lebih lama, oleh karena itu, gue tidak bisa menghancurkan pedang, jadi gue hanya bisa menunggu sampai kekuatannya habis. Setelah masuk ke sarungnya, itu tidak akan terhunus, jadi itu berarti gue harus menaklukkannya sekali lagi. Kata Suyun, pemikiranmu sangat gue erat, namun, lu harus ingat, tekanan yang lu berikan saat lu memasukkan pedang ke dalam sarungnya, itu karena lu meminjam kekuatan dariku. Suyun akan mengingatnya dengan sungguh-sungguh. Masalahnya adalah dari ini, penatua pedang menghela nafas. Gue meminjamkanmu kekuatanku untuk menaklukkannya, yang seharusnya dicapai dari kekuatanmu sendiri. Ditswords tidak menerimamu sebagai tuannya. Bahkan jika lu berhasil menekannya setelah itu, lu masih tidak akan dapat sepenuhnya menaklukkannya. Inilah alasan kenapa lu tidak bisa menghunus pedang. Apa? Suyun tercengang. Bentrokan hidup atau mati, hanya menyebabkan hasil ini. Sebelumnya, ketika lu bentrok dengan Ditswords, gue selalu berdiri di samping hanya karena alasan ini. Ketika lu menaklukkan pedang dewa, gue hanya bisa memberi lu nasihat, tetapi gue tidak bisa campur tangan. Kalau tidak, pedang dewa tidak akan menerimanya, dan pedang itu tidak akan pernah menyerah untuk dikendalikan. Sejak ini terjadi, apakah gue benar-benar baru saja mendapatkan pedang yang tidak berguna? Suyun menghela nafas. Selama ini, apakah lu hanya memikirkan ini? Lu harus mengerti, sebelum lu memakan salah satu luka Ditswords, jika lu tidak bisa menaklukkannya, lu akan mati. Tapi bukankah lu mengatakan bahwa gue tidak menaklukkannya? Biarkan gue melihat luka Ditswords yang mengikis di tubuhmu. Setelah Suyun mendengar, dia buru-buru membuka pakaian di sekitar dadanya dan kulitnya sudah dikembalikan ke penampilan aslinya. Rona gelap telah menghilang tanpa jejak, kecuali luka pedang yang dangkal, tidak ada apa-apa. Seperti yang diharapkan, apa yang lu katakan sekarang. Hanya bisa dikatakan bahwa lu tidak sepenuhnya menaklukkan pedang. Penaklukan belum selesai. Benar, memang, lu memang mengeluarkan banyak usaha, yang memang dikenali dari keringat. Tetapi itu tidak akan menyerah kepada lu untuk sementara. Lu masih tidak dapat menggunakannya, tetapi memiliki kecerdasan objek roh. Mungkin selama lu meningkatkan kekuatan lu, itu akan memiliki alasan untuk tunduk kepada lu, yang kemudian dapat digunakan oleh lu. Ketika kekuatanku cukup, akankah gue dengan mudah berhasil menaklukkannya? Ya, tapi nak, gue harus memberimu peringatan, untuk pedang yang tak terhitung jumlahnya di dalam sarung pedang tanpa batas, kekuatanmu akan disertai dengan pertumbuhan kekuatan pedang juga. Saat lu menjadi lebih kuat, kekuatan pedang juga menjadi lebih kuat. Selain itu, saat lu menjadi lebih lemah,
kekuatan pedang juga menjadi lebih lemah. Jangan berpikir bahwa lu tangguh, pedang ini memiliki lebih banyak kegunaan. Itu akan menjadi cara berpikir yang bodoh. Su Yun hanya mengangguk sambil menatap Dit Sword. Dia menghela napas dan mengambilnya kembali. Kemudian dia mulai membungkusnya kembali. Jangan menutupinya. Tetua pedang itu berteriak. Su Yun dengan kaku menghentikan tangannya. Apa? Dalam sarung pedangmu, ada ribuan pedang suci. Jika ribuan pedang suci tetap berada di tempat yang sama dengan pedang kematian, gue takut mengatakan apa yang akan dilakukan ribuan pedang ilahi. Dia tidak menyelesaikannya, tetapi Su Yun sudah mengerti artinya. Pedang kematian adalah pedang iblis, tetapi juga pedang primal. Itu masuk akal. Su Yun merenung sejenak setelah dia meletakkan Dit Sword di punggungnya dan meletakkan kembali sarung pedangnya. Pedang tidak akan mudah untuk ditaklukkan. Jadi jika lu memasukkannya kembali ke dalam sarung pedang, lu akan diminta untuk menaklukkannya lagi. Itu hanya akan lebih sulit, jadi lu harus mempertahankan dan menunggu sampai lu memiliki kekuatan yang cukup di masa depan. Gue percaya bahwa pedang besar akan berguna di masa depan. Su Yun hanya menganggukkan kepalanya dan merapikan dirinya dan duduk kembali dalam posisi bersila. Luka pedangnya masih belum sembuh. Dia menenangkan hatinya saat dia fokus untuk pulih. Saat itu, semburan suara keras terdengar dari luar jendelanya. Su Yun sedikit terkejut saat dia berjalan dengan tubuhnya dan membuka jendela untuk melihat keluar. Dia terkejut menemukan bahwa di jalan-jalan di sebelah penginapan, ada aliran orang yang masuk dan keluar. Itu beberapa kali lebih hidup dari biasanya. Sejumlah besar murid dengan berbagai jenis pakaian dari berbagai faksi sekolah berbaris melalui jalan-jalan seperti gerombolan menuju Akademi Bintang Ungu. Pedagang biasa pada hari kerja tidak terlihat, kecuali toko yang masih buka. Di kedua paviliun di samping penginapan, ada seseorang. Satu persatu jendela lain dari bangunan di sekitarnya terbuka, dan semua orang melongokkan kepala mereka. Mereka menatap ke bawah. Su Yun masih tidak mengerti apa yang terjadi hari ini. Mengapa begitu sibuk? Ada tangisan dari wanita muda di kedua sisi jalan. Suara tawa dan percakapan menarik perhatian Su Yun. Lihat, Tuan Muda Sekte Kayu akan datang. Wow, ini benar-benar dia benar-benar persis seperti rumor, sangat tampan. Gadis kecil yang lucu, apakah lu mempertimbangkan hal lain? Dalam beberapa saat, dia akan memasuki Akademi Bintang Ungu. Mari kita pergi dan mencoba berbicara dengannya. Bagaimana Tuan Muda Sekte Kayu akan melihat kita? Gue mendengar bahwa dia berada di urutan berikutnya untuk menggantikan Patriarkmu Sekte. Posisi yang sangat mulia Sekte Batu Jiwa Mulia bahkan dipandang rendah. Tapi mari kita lupakan saja. Setelah suara-suara itu lewat, Su Yun sudah cukup mendengar. Tetapi setelah dia mendengar berita tentang Tuan Muda Sekte Kayu, dia buru-buru melihat ke kereta. Seekor binatang bertanduk ungu sedang menarik kereta. Seorang penjaga elit mengelilingi kereta. Dilukis di kereta adalah kayu dalam huruf emas besar. Mu Feng telah tiba. Apakah itu berarti bahwa pertukaran Akademi Bintang Ungu dimulai? Begitu sedikit hari ini, Su Yun dengan cepat bertanya. Bagaimana orang tua ini tahu? Penatua pedang menanggapi. Setelah melihat, Su Yun dengan cepat melengkapi sarung pedang dan kembali. Segera setelah itu, dia berjalan keluar dari penginapan. Pemilik penginapan. Perintah apa yang lu miliki? Acara yang berkaitan dengan Akademi Bintang Ungu adalah pada hari apa? Bukankah hanya hari ini? Pemilik penginapan itu menjawab. Tapi tepat setelah suaranya keluar, orang yang menanyainya sudah pergi. Di dalam Akademi Bintang Ungu, ada lautan manusia. Akademi telah mengatur dengan Elemental Fire City untuk menempatkan beberapa penjaga kota untuk mengabaikan acara tersebut. Penjaga yang ditempatkan hari ini 3 kali lipat dari biasanya. Lagi pula, ada banyak orang kaya dan terhormat yang datang untuk acara tersebut. Jika terjadi sesuatu, Elemental Fire City harus dibubarkan. Wali kota Elemental Fire City telah memasuki Akademi Bintang Ungu. Dia ingin menghadiri pertemuan dan pertukaran. Bahkan Tuan Entwining City telah muncul. Di alun-alun Akademi, sebagian besar murid Akademi Bintang Ungu telah berkumpul. Setelah delegasi Akademi pergi, para siswa yang tersisa hanya bisa mendengarkan dengan hormat dari daerah sekitarnya. Mereka tidak bisa membuat keributan. Di dalam alun-alun Akademi, ada perwakilan dari berbagai pihak dari Sekte Seni Bela Diri.
Beberapa pasukan bahkan tidak berasal dari daerah pegunungan. Secara alami, keluarga Su harus menanggung beban tuntutan, karena tidak hanya sekte seperti sekte kayu, tetapi bahkan sekte yang lebih terkenal, seperti sekte tanpa jiwa telah datang. Di alun-alun, ada puluhan platform terapung, yang mengambang di atas tanah setinggi 3 meter. Platform itu hanya untuk VIP. Sisanya hanya bisa duduk di kursi biasa untuk melihat pertukaran. Di alun-alun, ada susunan besar yang dicat yang membentuk sistem yang rumit. Disinilah para murid dapat berkonsentrasi pada pertukaran yang mencerahkan, tetapi juga dapat melakukan demonstrasi langsung untuk setiap pertanyaan. Pertukaran akademik Akademi Bintang Ungu diadakan setiap 3 tahun, dan setiap kali, itu berdampak besar pada semua orang dari pesta yang telah hadir. Setelah sebatang dupa, pertukaran umum dimulai dan para murid dari alun-alun mulai mengumumkan perwakilannya. Perwakilan Last Heart Academy hadir, selamat datang. Perwakilan Sekte Tanpa Jiwa hadir, selamat datang. Perwakilan Sekte Kayu hadir, selamat datang. Perwakilan keluarga Su hadir, selamat datang. Titik. Ketika keluarga Su disambut, itu menyebabkan keributan besar. Lihat, perwakilan dari keluarga Su sebenarnya masih sangat muda, dan bahkan cantik. Sepertinya dia tidak setua itu. Mengapa keluarga Su mengirim gadis muda seperti itu untuk datang ke sini? ZZZ, lahir dengan mata cerah dan gigi putih, perawakan halus. Bukan fitur yang terlalu banyak dan terlalu sedikit, dia benar-benar mewakili boneka yang halus. Jika gue bisa menjalin hubungan dengannya, gue tidak akan menyesal setelah gue mati. Banyak murid laki-laki sering menatap saat sepasang mata mereka sepertinya mengunci perwakilan dari keluarga Su. Orang-orang ini, di sebelahnya adalah Su Huoyu, yang dengan marah menatap sekeliling dengan matanya saat dia melihat garis pandang mereka tertuju pada gadis itu. Hatinya menjadi marah. King Er, gue akan memindahkanmu, tunggu saja, Su Huoyu berkata sambil menggertakkan giginya. Dia hanya bisa menyaksikan King Er yang imut berjalan saat suaranya ditenggelamkan oleh kerumunan. Dia hanya terus maju dengan Su Huoyu. Keluarga Su berada di sisi utara tempat tersebut. Ada 2 platform, satu untuk King Er dan satu untuk Su Huoyu. Ada beberapa pengaturan tempat duduk reguler lainnya di belakang mereka. King Er berjalan melewati Su Huoyu dan duduk di kursinya sambil menunggu pertemuan dimulai. Segera setelah itu, murid-murid lain mulai masuk. Perwakilan Lasting Heart Academy mengenakan jubah hijau panjang. Mengenakan jubah berhiaskan elang adalah perwakilan dari Sekte Tanpa Jiwa. Sekte Kayu dihiasi dengan jubah emas. Kedatangan Tuan Muda Mu Feng memang menyebabkan keributan. Bahkan perwakilan lainnya telah mengangkat alis mereka pada sikap tersenyum Mu Feng saat dia menyapa yang lain dengan anggun. Setelah sekitar setengah batang dupa, tempat itu menjadi sunyi dan semua orang telah tiba. Para peserta menahan napas saat semua mata menatap tempat tersebut dan menunggu kursi di aula tengah. Kemudian kepala sekolah Akademi Bintang Ungu duduk di peron, yang merupakan kursi utama. Jiu. Tiba-tiba, suara mendesis menyapu saat lapisan tipis kabut turun dan menyelimuti peron. Ini berlangsung selama beberapa saat, sebelum benar-benar menghilang. Segera setelah itu, mereka dapat melihat sosok lain telah duduk di peron. Kepala sekolah tiba. Kepala sekolah telah benar-benar tiba. Titik. Para murid Akademi Bintang Ungu semuanya tampak bersemangat saat mereka berteriak. Tempat itu tampak seperti sedang berkobar. Para murid berulang kali mengangkat alis mereka, saat mereka menatap orang di peron di puncak. Itu adalah keberadaan paling terkenal di seluruh wilayah pegunungan. 10.000 orang menghormati orang itu. Namun, di sudut area luar venue, ada seseorang yang membawa pedang hitam pekat, dilengkapi dengan sarung pedang, jubah pendekar pedang hitam. Matanya menyapu orang-orang di sekitar platform saat dia diam-diam pergi. Lingkaran kebohongan tanpa akhir. Kepala sekolah Purple Star Academy tampak seperti wanita tua yang tidak normal. Dia memiliki kulit ayam berbulu bangau, TN, digambarkan sebagai orang tua dengan kulit kasar dan keriput dan rambut putih seperti bangau, pikun dan tubuh kurus dengan sedikit bungkuk. Dia mengenakan jubah ungu dengan jejak pola bintang sambil memegang tongkat seperti anggur yang layu. Dia tampak persis seperti batu vulkanik dalam jubah bintang ungu. Dengan mata senja, dia melirik ke bawah. Kami memberi hormat kepada kepala sekolah bintang ungu. Pada saat ini, setiap peserta perwakilan di sekitarnya secara kebetulan berdiri,
menghadap dan menyapa wanita tua itu. Kami memberi hormat kepada Nyonya Kepala Sekolah. Aku, seorang murid, memberi hormat kepada Nyonya Kepala Sekolah. Terlepas dari berada di luar atau di dalam, apakah itu siswa atau guru, semua orang menyapa bersama saat suara-suara itu menyebar seperti suara ombak, beriak ke segala arah. Semua orang tampak hormat. Di sini, di pegunungan mistik, bintang ungu Nyonya tidak memiliki wewenang atas. Bahkan di daerah terdekat, tidak ada yang berani menjadi kurang ajar, dan ini bukan karena fakta bahwa dia mulia, tetapi karena dia mengabdikan dirinya dan memberikan kontribusi besar untuk daerah ini dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada yang bisa menyangkal kontribusinya. Melihat wanita tua itu dengan air mata kegembiraan, para siswa mengungkapkan kegembiraan yang lengkap. Dengan kedatangannya, seluruh suasana berubah sepenuhnya. Ini, dengan jelas menunjukkan karisma sejati seseorang. Sementara itu, King Er tenggelam dalam pikirannya, sebuah visi muncul di benaknya. Semua orang tidak harus sopan, silakan bangkit. Kepala sekolah bintang ungu tersenyum dengan murah hati dan berkata, "Terima kasih Nyonya." Semua orang menghela napas, dan menarik busur mereka. Melihat ini, Nyonya bintang ungu tertawa dengan ekspresi senang. Hari ini menandai acara pertukaran akademik 3 tahunan Akademi Bintang Ungu. Semua banyak perwakilan dari daerah yang membentang ribuan mil telah datang untuk bergabung dengan acara hari ini. Gue merasa sangat terhormat dan mengucapkan terima kasih yang jujur kepada semua orang di sini. Kami tidak berani. Nyonya bintang ungu benar-benar murah hati. Semua perwakilan memanggil. Haha, saat dia tertawa, Nyonya bintang ungu berkata, "Baiklah, waktunya telah tiba dan waktu semua orang sangat berharga, gue tidak akan sopan, ayo masuk ke topik utama." Dengan itu, orang-orang di luar dengan suara bulat memutuskan untuk mendengarkan dengan seksama. Kultivasi Madame Purple Star sangat tinggi. Menurut orang lain, dia telah berkultivasi ke ranah tahap jiwa roh. Tapi sampai tahap apa dia benar-benar memiliki, tidak ada yang benar-benar tahu. Banyak pembudidaya lain dikabarkan memegang peringkat ke-9 atau bahkan ke-10 dari peringkat jiwa roh. Dan sangat mungkin bahwa mereka akan menjadi satu-satunya yang mencapai tahap bintang roh di 3 wilayah terbesar. Distrik rahasia yang terjalin, distrik Gritchian, dan pegunungan mistik. Alam bintang roh. Bagaimana mungkin kekuatan ini ada? Kultivator yang tak terhitung jumlahnya telah menghabiskan pelatihan seumur hidup, tetapi tidak pernah bisa mencapai tingkat kekuatan yang begitu tinggi. Tetapi apa yang membuat orang-orang sangat mengagumi Nyonya bintang ungu bukan hanya tingkat kultivasinya, tetapi lebih dari penelitiannya tentang kultivasi roh. Semua pertukaran akademis sebenarnya untuk Nyonya bintang ungu untuk mengumumkan secara terbuka hasil penelitiannya tentang ki roh yang mendalam. Disiplinnya, upayanya yang sungguh-sungguh dan kesediaannya untuk membagikan penelitiannya, membuat banyak orang memujanya. Kali ini, gue sedang meneliti efek ki roh mendalam pada potensi manusia. Gue telah mempelajari ini selama bertahun-tahun, dan hanya dalam beberapa tahun terakhir, gue mendapat terobosan tapi gue, Nyonya bintang ungu, pada akhirnya hanya seorang wanita tua, ada banyak hal yang tidak cocok untuk semua orang. Hari ini gue akan mempresentasikan kepada lu hasil akhir penelitian gue. Jangan ragu untuk meningkatkan penelitian gue. Menurut acara sebelumnya, Nyonya bintang ungu akan mengungkap dan berbagi dengan semua orang semua temuannya dalam 3 tahun terakhir sehubungan dengan ki roh mendalam sebagai referensi. Biasanya, ini adalah waktu paling tenang, tidak ada yang akan membuat keributan. Bahkan orang-orang yang terengah-engah akan berusaha meminimalkan suaranya, karena takut akan mengganggu Nyonya bintang ungu. Tetapi, kali ini, Nyonya bintang ungu belum selesai mempresentasikan temuannya untuk studinya, satu orang berdiri dari kursi. Nyonya bintang ungu berbalik untuk melihat. Anehnya, orang yang berdiri adalah perwakilan dari sekte tanpa jiwa, Wukong. Wukong kuat dan memiliki wajah penuh minyak. Dia mengenakan gaun giok, dilengkapi dengan banyak jimat dan pernak-pernik. Melihat dari jauh, dia benar-benar tampak seperti kura-kura yang disematkan permata. Oh, bisakah gue bertanya keberatan apa yang dimiliki senior Wukong? Nyonya bintang ungu, yang terkejut ketika dia bertanya. Semua orang dengan seragam berbalik untuk melihat ke arah Wukong. Wukong dengan kikuk membungkuk pada Nyonya bintang ungu, dan membuka mulutnya, kata Nyonya bintang ungu, bagaimana junior berani memiliki masalah? Junior ini berdiri, bukan untuk mempertanyakan kata-kata Nyonya bintang ungu,
tetapi untuk menanyai teman-teman kecil di sisi yang berlawanan. Sisi yang berlawanan, semua orang terkejut, dan dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke orang-orang di seberang Wukong. Keluarga Su. Orang-orang Su tercengang. Su Huoyu sedikit terkejut, sementara King Er sudah berdiri dari tempat duduknya. Dia menyapa dengan hormat, "Gue Junior Su King Er, gue memberikan rasa hormat gue kepada semua senior yang hadir." Dia melanjutkan dengan suara yang jelas, cerah dan manis, "Bolehkah gue tahu apa maksud senior Wukong?" Keluarga Su tidak menggumamkan suara sejak kami tiba di sini. Pertanyaan apa yang dimiliki senior Wukong? Wukong menyeringai, ini adalah pertukaran akademik 3 tahunan, yang dianggap sangat penting oleh banyak orang. Gue tidak pernah berpikir keluarga Su begitu arogan untuk benar-benar mengirim boneka di konvensi yang sama pentingnya dengan surga. Bukankah gue harus mempertanyakan tentang ini? Tercela, Su Huoyu berdiri dengan marah dan berteriak, "Wukong, apa maksudmu? Siapa yang kau sebut boneka? Meremehkan kita?" Melihat ke bawah, Wukong mendengus, "Bukankah keluarga Sumu yang meremehkan orang? Lu semua muda dan lembut. TN, menggambarkan bahwa mereka adalah orang muda, dengan sedikit bakat dan hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat. Namun lu semua datang ke sini dan bergabung dalam pertukaran ini dengan kami. Siapa yang meremehkan siapa, semua orang bisa tahu dari pandangan sekilas. Kamu." Su Huoyu marah karena marah. King Er mengerutkan kening dan bertanya, "Jika seperti itu, Wukong senior, apa yang lu sarankan?" Wukong tertawa dan menjawab, "Mengapa kita tidak melakukan ini? Gue akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan Ki Roh mendalam. Jika lu dapat menjawab dengan benar, gue akan diyakinkan oleh kekuatan dan kecerdasan lu. Tetapi jika lu menjawab salah, itu berarti lu semua tidak memiliki hak untuk menghadiri acara pertukaran ini, dan keluarga Sulu harus mundur keluar." Bagaimana kedengarannya bagi penonton lainnya? Ini konyol. Keluarga Su berdiri satu persatu, menatap Wukong dengan mata melotot. Para siswa juga mulai berdiskusi satu persatu. Beberapa setuju dengan Wukong, sementara beberapa berpikir bahwa Wukong melebih-lebihkan masalah ini. King Er tidak angkat bicara, dia juga tidak menyatakan pendiriannya. Sebaliknya, Su Huoyu didorong hingga batas kemampuannya. Menamparkan tangannya di pahanya, "Ayo, siapa yang takut padamu? Tuan muda Huoyu jangan ceroboh." King Er berseru dengan tergesa-gesa. "Apa yang harus ditakuti? King Er gue, seorang tuan muda, Bak. Bagaimanapun juga, adalah murid berbakat dari keluarga Su. Sehubungan dengan Ki Roh yang mendalam, gue juga telah banyak belajar. Bukankah seharusnya gue bisa menjawab pertanyaannya?" Su Huoyu berdiri dengan penuh percaya diri dan mendengus, "Wukong, gue tahu persis mengapa lu memilih keluarga Su. Beberapa hari yang lalu, lu mengundang Nona King Er untuk minum dan ditolak. Lu memendam dendam dan dengan demikian, datang dengan rencana ini untuk mempermalukan keluarga gue. Apakah gue benar? Tetapi lu lebih baik mengakhiri niat ini. Gue, Tuan Muda, tidak akan pernah membiarkan lu mendahului rencana lu." Begitu Wukong mendengar itu, wajahnya yang cabi berubah menjadi merah seperti hati babi, dan dengan panik menjawab, omong kosong apa yang lu katakan? Bagaimana bisa karena masalah kecil seperti itu, gue akan membalas dendam? Mengapa hatiku menjadi begitu kekanak-kanakan? Sampah. Wukong mengamuk. Boneka kecil, ketika gue berpartisipasi dalam pertukaran akademik, lu bahkan belum berbuah, TN, mengatakan dia tidak melalui siklus menstruasi pertamanya. Beraninya lu menggunakan nada seperti itu untuk berbicara denganku. Saat suaranya bergema, Wukong mulai menarik napas dalam-dalam. Dia melihat ke arah dan memberi hormat perwakilan dari kedua belah pihak. Berteriak, "Berani gue bertanya kepada semua orang, apakah lu semua dapat menyaksikan boneka yang tidak tahu apa-apa ini datang ke sini dengan pura-pura memiliki bakat, untuk datang ke sini dan mendiskusikan rahasia besar? Ini, apa yang dikatakan senior Wukong, dengan jelas mengatakan kebenaran. Mereka terlalu muda, dengan takut tidak memiliki cukup tinta di dada mereka. TN, tidak cukup berpengalaman." Itu benar. Bahkan tingkat kultivasi mereka di bawah standar, boneka itu tampaknya hanya berada di tingkat inti roh. Seberapa banyak dia bisa memahami Ki Roh yang mendalam? Di tempat ini, siapa di antara kalian yang bukan penggarap inti roh tahap ke-7 atau ke-8? Perwakilan dari kedua belah pihak bergumam dalam diskusi. Mu Feng yang mewakili klan Mu tidak mengatakan sepatah kata pun dalam partisipasi.
dia tidak mendukung Wukong, atau membantu keluarga Su untuk berbicara. Nyonya Bintang Ungu mengerutkan kening dan berteriak, "Senior Wukong." Wukong dengan cepat berbalik menghadap Nyonya Bintang Ungu. Dalam kultivasi, jelas bahwa tidak ada perbedaan antara senioritas, tua dan muda, atau yang kuat dan yang lemah. Mengapa lu repot-repot tentang ini? Masalah ini, tidak banyak. Nyonya Bintang Ungu menyatakan. Tetapi orang-orang dari keluarga Su telah menjawab kepada publik. Jika gue membiarkan masalah ini berlalu, lalu prestise apa yang masih tersisa dari sekte tanpa jiwa? Wukong jelas tidak setuju dengan logika Nyonya Bintang Ungu. Meskipun Nyonya Bintang Ungu memiliki otoritas besar, tetapi Wukong mendapat dukungan dari sekte tanpa jiwa. Apa yang harus dia takutkan? Ini, Nyonya Bintang Ungu menjadi terdiam. Wukong, berhenti bicara sampah, tembak, kau pikir gue takut padamu? Su Huoyu membalas dengan marah. Bagus, Wukong tersenyum dingin, kalau begitu gue tidak akan mempersulitmu. Gue hanya bertanya kepada lu tentang pertanyaan penelitian kultivasi Spirit Core. Lu sebaiknya mendengarkan dengan baik. Tanya saja. Dentang. Sebuah batu dipindahkan, dan kanvas di bawahnya juga terangkat. Di lapangan kosong yang dipenuhi rumput liar, barisan roh jahat besar yang digambar dengan darah segera terungkap. Arai roh besar masih terukir di sana. Karena susunan roh tidak memiliki satu bahan terakhir, itu tidak lengkap, dan karena itu tidak melepaskan ki apapun, dan tidak memiliki kekuatan apapun. Paling-paling itu memiliki bau amis, menambahkan itu jauh dan jauh dari kota manapun, tidak ada yang akan tersandung ke sana. Su Yun berjalan cepat untuk memeriksa status Arai. Untungnya, tidak ada banyak keausan. Tetapi karena berlalunya hari, beberapa baris-barisan roh melebar. Pada saat itu, hanya beberapa perbaikan yang cukup. Dia membuka cincin spasialnya dan mengeluarkan isi di dalamnya, segera membungkuk dan dengan hati-hati mulai mengisi ulang susunannya. Waktunya singkat, gerakan Su Yun agak mulai cepat, dan seluruh dirinya mulai fokus. Angin bertiup dengan lembut, pepohonan di sekitarnya berdesir dengan angin sepoi-sepoi dan danau di dekatnya membentuk banyak riak. Kaca. Pada saat ini, beberapa set langkah ringan tapi cepat terdengar berjalan mendekat, dan suara rendah terdengar. Siapa lu? Untuk urusan apa lu ada di sini? Su Yun, yang masih menganalisis dan fokus pada pengisian Arai, mendengar dan segera menggambar kosong. Dia menoleh untuk melihat ke arah orang-orang di belakangnya, dan melihat beberapa orang mengenakan pakaian hijau bersulam berdiri bersama. Penjaga Akademi Elit. Su Yun sedikit terkejut saat dia diam-diam melirik lencana yang tergantung di pinggang mereka. Tapi dia tidak bingung, dan bahkan buru-buru berdiri dan berkata, "Rekan senior, gue seorang siswa di sini. Tolong keluarkan lencana siswamu." Salah satu pria berbicara dengan suara rendah. Sisanya diam-diam mengepung Su Yun. Jelas mereka tidak percaya apa-apa. Jantung Su Yun berdebar beberapa saat, sebelum menjadi tenang. Beberapa bajingan ini tidak mudah ditipu. Dia menarik napas, perlahan mengulurkan tangannya, meraih lencana siswa di pinggangnya dan mengulurkannya. Lencana itu disewa dan informasinya guerat, tetapi Su Yun tidak memeriksanya dengan cermat. Jika ada pertanyaan yang diajukan, dia pasti tidak akan bisa menjawabnya. Tapi itu tidak masalah, penampilan lencana itu realistis. Lagi pula saat menyewa lencana, orang-orang di sana akan mengambil lencana siswa yang terlihat serupa. Jika dia tidak memberikan lencana, dia pasti akan ditangkap oleh penjaga bintang ungu, atau bahkan dibunuh. Su Yun diam-diam merengek karena dia tidak berpikir pemilik akademi memiliki alasan yang kuat untuk menjaga. Memikirkannya, akan lebih baik memberi. Untuk apa lu ragu-ragu? Pria itu bertanya dengan suara rendah dan menggerakkan jarinya dengan cepat, diam-diam menyentuh pedang di pinggangnya. Ambil saja. Merasakan ketegangan yang mengerikan, Su Yun tidak berani ragu. Dia menarik ke bawah dengan keras untuk merobek lencana siswa sekaligus dan menyerahkannya. Para penjaga melihat tindakannya, dan akhirnya mengendurkan ketegangan mereka. Penjaga itu menerima lencana siswa dan menggunakan profon spirit ki-nya untuk memindainya sekali. Seketika, wajahnya berubah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menarik pedang di pinggangnya dan mengarahkannya ke Su Yun. Sua, para penjaga di sekitarnya dengan cepat mengacungkan pedang mereka. Su Yun terkejut, apa artinya ini? Arti, bukankah seharusnya kami yang menanyakan pertanyaan ini padamu? Lu sama sekali bukan murid akademi kami. Mustahil lencana ini,
Jelas. Jelas milikku. Suyun dengan panik berkata. Pada saat yang sama hatinya benar-benar terkejut mengapa dan bagaimana para penjaga ini hanya melihat sekali dan tanpa bertanya apapun, memutuskan bahwa dia adalah seorang penipu. Masih berdebat, penjaga itu meraung, melemparkan lencana siswa ke bawah dan menatap mata Suyun. Lu laki-laki mengapa lu memiliki lencana siswa perempuan? Suyun melihat sekali, dan langsung tercengang. Sial, intinya serangan. Bos, cepat siapkan slip lencana pelajar Akademi Bintang Ungu untukku, gue hanya akan memberimu 50 napas waktu. Tentang ini, pelanggan yang terhormat, hari ini adalah hari pembukaan acara pertukaran bela diri Akademi Bintang Ungu, dan banyak orang telah menyewa lencana untuk menyelinap masuk untuk mendengarkan. Gue telah menyewakan sejumlah besar lencana. Periode waktu ini, gue minta maaf untuk mengatakannya, tetapi sangat sulit untuk memberi lu lencana yang hampir identik. Aku akan membayar 2 kali lipat. Sepakat. Hai pelanggan yang terhormat, lihat ini sepotong, meskipun sedikit berbeda dari yang lain, tetapi itu akan berhasil. Ambil uangnya. Bagus. Titik. Memikirkan peristiwa itu, Suyun segera mengerti apa yang terjadi. Sialan, dia pemilik kejam itu, beraninya dia menipuku. Dia diam-diam memarahi. Karena waktu sangat penting, Suyun buru-buru meninggalkan penginapan untuk menyusup ke Akademi Bintang Ungu. Setiap lencana mencatat informasi dasar siswa. Dengan menggunakan kiroh mendalam untuk membuat potret, itu akan mengungkapkan informasi rincian siswa. Suyun hanya memindai melalui potret dan tidak memeriksa informasi detailnya. Dia merasa seolah-olah potret itu memiliki sedikit kemiripan dengan dirinya sendiri dan dengan demikian sudah cukup. Dia tidak menyangka bahwa informasi terperinci dari lencana khusus ini mewakili seorang wanita. Pembukaan acara pertukaran akademi adalah hari ini. Orang yang bertanggung jawab untuk penyewaan lencana pasti gugup karena dia benar-benar memberikan gue lencana wanita. Ayo laki-laki, bawa dia pergi. Serahkan dia ke para tetua untuk hukuman. Para penjaga berteriak. Dipahami. Semua orang berteriak setuju ingin menahan Suyun. Suyun menggigit giginya rat-rat. Menggertakkan gigi dan menahan rasa sakit untuk menggigit peluru, dan diam-diam meletakkan tangannya di pedangnya. Meskipun ditahan tidak akan menimbulkan bahaya nyata, tetapi itu akan menyebabkan kesalahpahaman besar, dan akan sulit untuk ditangani. Ini bukan yang diantisipasi Suyun, dia harus keluar dari situasi sulit ini sesegera mungkin. Dia diam-diam berpikir, bukankah lu dewa pedang tanpa batas senior? Pada saat ini, ada teriakan kaget yang nyaring. Suyun terkejut. Dia menoleh dan melihat seorang pria mengenakan baju besi permata berjalan ke arahnya. Para penjaga menatapnya. Apa yang kalian semua lakukan? Melihat para penjaga mengarahkan pedang mereka ke Suyun, pria itu tercengang. Pria ini mencurigakan, dia mengambil lencana palsu dan mencoba menyelinap ke akademi gue. Dia memiliki niat buruk dan kami akan menyerahkannya ke akademi untuk menerima penilaiannya. Kapten penjaga berteriak. Pria ini meminta kecurigaan. Pria berbaju besi penuh permata bertanya dengan kaget. Tak lama, dia tersenyum. Pria ini adalah teman baik tuan keluarga gue. Gue pikir pasti ada kesalahpahaman. Salah paham? Bagaimana ini bisa menjadi kesalahan? Penjaga itu mendengus. Juga, siapa tuan muda klanmu? Pria yang mengenakan baju besi permata menyatakan, tuanku adalah Mu Feng dari klanmu, dari pegunungan mistik. Mu, tuan muda klanmu, kapten penjaga jelas terkejut. Siapa yang tidak tahu tentang klanmu yang terkenal? Aku ingin meminta semua orang untuk tidak mempersulit teman gue ini. Pria berbaju zirah berhiaskan permata itu tidak tampak sombong, dan sikapnya tetap tenang dan lembut. Kapten penjaga tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi tatapannya tertuju pada Suyun. Suyun mengenali situasinya, dan dengan cepat berkata, gue tidak bermaksud untuk ini. Tetapi ini adalah peristiwa pertukaran langka yang hanya terjadi setiap 3 tahun sekali jadi, gue memalsukan lencana dan mencoba menyelinap ke akademi untuk mendengarkan. Itu saja. Oh, lalu mengapa lu tidak pergi ke lapangan, tetapi lu entah bagaimana berakhir di sini? Penjaga itu bertanya. Itu ramai di alun-alun, maka gue ingin mampir ke sini dan mendengarkan. Suyun berdalih. Betulkah? Tentu saja. Para penjaga mendengarkan, dan terdiam. Dia menatap pria dengan baju besi permata, dan mengintip token yang terikat di pinggangnya, lalu melambai dan berkata,
ayo pergi. Terima kasih, pria berbaju zirah itu kembali dengan mengepalkan salah satu tangannya. Para penjaga tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan pergi. Setelah Suyun menyadari apa yang telah terjadi, dan menghela napas lega, menyeka keringat di dahinya, dan menangkupkan tinjunya kepada pria berbaju besi itu, terima kasih telah membantuku, jika bukan karenamu, kurasa gue akan dalam masalah besar. Tolong jangan katakan itu, Dewa Pedang Tanpa Batas. Jika bukan karena lu, Tuan Muda gue dan gue akan mati di tangan para bandit hari itu juga, bahkan jika gue tidak datang, gue percaya Dewa Pedang Tanpa Batas juga akan aman dan sehat. Pria berbaju zirah berhiaskan permata itu berkata dengan tergesa-gesa. Suyun tersenyum, gue masih tidak tahu siapa namamu, saudaraku. Dewa Pedang Tanpa Batas, panggil saja gue Mu Liu Qing. Pria berbaju zirah itu tersenyum dengan kepalan tangannya ditangkupkan. Mu Liu Qing, apa nama yang bagus. Omong-omong, apa yang lu lakukan di sini? Oh, acara pertukaran kultivasi sudah dimulai, bukan? Menjadi pemimpin pengawal, gue harus bertanggung jawab kepada tuan muda gue dengan melakukan patroli di sekitar wilayah lebih baik, aman daripada menyesal. Mu Liu Qing berseri-seri. Suyun mengangguk, dan tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan menyatakan, Liu Qing, apapun yang mungkin terjadi hari ini, tolong beritahu tuan mudamu tentang klanmu sesegera mungkin, biarkan dia memberitahu Nyonya Bintang Ungu dan perwakilan lainnya. Dari Akademi Bintang Ungu untuk tetap waspada. Apa yang akan terjadi? Liu Qing tidak mengerti. Apa yang lu maksud, Dewa Pedang Tanpa Batas? Suyun tetap tanpa kata-kata. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa terus terang, atau dia mungkin mengambil risiko. Mu Liu Qing berpikir bahwa dia adalah bagian dari apa yang akan terjadi. Lakukan saja apa yang gue katakan. Suyun berkata setelah lama terdiam. Mu Liu Qing mendengarkan, dan meskipun dia tidak bisa mengerti, tetapi Suyun telah menyelamatkan dia dan kehidupan tuan mudanya sebelumnya. Berpikir bahwa Suyun tidak akan menyakiti mereka, dia tidak bertanya lagi. Liu Qing kemudian mengangguk dan berbalik ke arah alun-alun akademi. Astaga, asik. Tiba-tiba, embusan angin dingin berputar, dan dua anak panah darah terbang ke arah mereka. Suyun merasakan hawa dingin di punggungnya, dan dengan cepat menghindar. Puci, meskipun Suyun gesit, panah darah masih bergerak dengan kecepatan tinggi, dan berhasil mengenai bagian belakang Suyun. Suyun mengerang, dan jatuh ke tanah. Lalu, Puci, pembunuh panah darah menyerang Mu Liu Qing di belakang kepala secara langsung, menyebabkan dia berteriak kesakitan, saat dia dengan cepat jatuh mati ke tanah. Liu Qing, Suyun berteriak, tapi, Mu Liu Qing sudah terbaring tak bergerak. Hati Suyun sangat marah. Menahan rasa sakit, dia memanjat dan melihat ke belakang untuk melihat sekelompok pria mengenakan baju besi hitam lengkap, berjalan keluar dari hutan. Orang-orang berkulit hitam, bermata merah ini, setinggi 3 meter, banyak dari mereka bahkan memiliki tanduk besar di kepala mereka, terlihat sangat kejam, dan memancarkan aura gelap kemerahan yang kejam. Ki Iblis. Orang-orang ini adalah penggarap Ki Iblis. Suyun menatap kosong. Saat mereka diam-diam mendekat, aura pembunuh mereka bocor dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan sepasang mata merah dan tubuh mereka yang berlumuran darah segar, dapat diasumsikan bahwa semua penjaga Akademi Bintang Ungu di hutan sudah dibunuh oleh mereka. Tidak baik. Suyun, yang hatinya khawatir dan tubuhnya tersentak, segera mundur untuk berlari. Kelompok penggarap Ki Iblis mulai mengejar. Tidak perlu mengejarnya. Suara iblis terdengar dari belakang. Penggarap Ki Iblis berhenti di jalur mereka. Ada hal-hal yang lebih mendesak di tangan jemput yang lain. Semua penggarap Ki Iblis mengangguk serempak dan tanpa membuat suara apapun, menuju ke alun-alun sekolah. Suyun tidak tahu berapa lama dia telah berlari, tetapi rasanya seperti dia mencapai perbatasan akademi. Dia kemudian berhenti untuk mengatur napas. Butir-butir keringat memenuhi wajahnya, dan luka di punggungnya menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Dia mengertakkan gigi, mengulurkan tangannya ke panah darah di punggungnya dan memegangnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menariknya keluar dengan sekuat tenaga. Panah darah telah robek, darah segar memuntahkan dari luka. Suyun dengan cepat menelan pil hemostatik Sagitet Tassel Flower, dan lukanya stabil, menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Panah darah dibuat langsung dari sepotong tulang setajam silet, tapi ini bukan tulang apapun. Sebenarnya,
itu adalah tulang iblis, dan lebih keras dari baja. Su Yun menyeka darah dari panah darah, dan memeriksanya dengan cermat. Tidak ada perbedaan warna, juga tidak ada bau busuk, sepertinya tidak mengandung racun iblis. Su Yun menghela napas lega dan membuang anak panah darah itu. Dia tidak pernah mengira orang-orang yang menyerang Akademi Bintang Ungu kali ini adalah penggarap Ki Iblis. Mungkinkah penggarap Ki Iblis dari benua iblis berhasil menyelinap ke benua bela diri langit? Persetan, Su Yun mengatupkan giginya, menahan rasa sakit dan berlari ke depan. Semakin mendekat, dia menghentikan langkahnya dengan cepat, menggunakan pohon besar di pinggir jalan sebagai penutupnya. Dia maju dengan tenang. Daerah di sekitar Arai pewarna darah dipenuhi dengan keheningan, menghilangkan bau busuk yang hanya dimiliki oleh penggarap Ki Iblis dan udara berbau darah. Sebenarnya tidak ada yang tersisa. Tubuh Mu Liu Qing tidak terlihat, tapi yang tersisa hanyalah seonggok darah. Su Yun tidak bisa menahan perasaan sedih menarik hatinya. Di benua iblis, rentang iblis memiliki iblis pemakan daging yang luar biasa. Keserakahan adalah disposisi alami mereka. Memiliki kegemaran memakan mayat, sangat mungkin tubuh Mu Liu Qing dimakan habis. Baru saja diselamatkan oleh seorang teman, dia sekarang telah menempatkan dirinya dalam masalah besar. Jantung Su Yun berdenyut kesakitan, seolah-olah bagian terdalam dari hatinya sedang diserang. Jika orang yang berdiri di depanku bukanlah Mu Liu Qing, tapi King Er, lalu, apa yang akan gue lakukan? Jika, apa yang akan terjadi selanjutnya seperti yang baru saja terjadi, lalu apa yang harus gue lakukan? Pada saat ini, dia tidak bisa melihat apakah ada penggarap Ki Iblis yang masih mengintai. Dia berlari menuju Arai pewarna darah, dan mulai menelusuri. Penggarap Ki Iblis mengambil tindakan. Waktu sangat penting, tidak ada kesempatan untuk menunda. Bibir Su Yun bergetar, wajahnya pucat pasi, tangannya juga gemetar hebat. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Dia menatap punggungnya yang berdarah dan sakit, meningkatkan kecepatannya. Tak lama, garis Arai pewarna darah selesai. Apa yang tersisa? Hanya untuk meletakkan material terakhir, maka susunannya bisa diaktifkan. Tapi sebelum ini, masih ada satu tugas lagi yang harus diselesaikan. Su Yun mengeluarkan 100 pedang berkilauan yang disiapkan sebelumnya oleh Su Xingyue dan Su Xing yang di Su Clan, dan menusukkannya ke dalam Blood Die Arai. Pedang tidak bisa ditusuk secara acak, mereka harus mengikuti susunan garis Blood Die Arai. Garis-garis Arai bukan hanya hiasan, masing-masing dari mereka memiliki efek masing-masing. Penyisipan pedang adalah improvisasi Su Yun. Arai pewarna darah yang khas tidak akan mampu mengambil begitu banyak pedang sekaligus. Arai bergetar, dan pembuluh darah bertindak seperti pembuluh darah, mentransmisikan energi yang sangat besar, dan setiap pedang yang tidak dapat ditusuk, seperti pembuluh darah yang tersumbat, mengiris dan menyerang Arai, yang menjadi tidak dapat digerakkan. Akibatnya, seluruh jajaran tertusuk dengan pedang tajam. Setelah bilahnya selesai, Su Yun buru-buru mengeluarkan bahan terakhir, mutiara bulat bergulir. Dengan tangannya yang gemetar, dia meletakkannya ke dalam Blood Die Arai. Kaca, suara renyah yang keras bergema. Ci, berbagai suara pedang melengking meletus, seperti suara 100 burung, mengguncang langit dan bumi. Untuk mencegah Blood Ki pecah, Su Yun tidak berani bergerak sedikitpun, tersandung untuk berbaring di Blood Die Arai. Gah Blood Ki pecah, Su Yun tidak di antara 100 pedang, menutup matanya. Gudong, pada saat ini, seluruh Arai pewarna darah mengambil perubahan acara. Arai melingkar besar tiba-tiba dipenuhi dengan kabut berdarah, dan kabut berdarah jatuh ke tanah dan mengubah tanah menjadi genangan darah, dan mulai berasap dengan gelembung berdarah. Setengah dari tubuh Su Yun terbenam dalam genangan darah, tapi dia belum bergerak 1 inci pun. Hanya untuk melihat cakar merah yang ganas muncul dari kolam, itu menelan tubuh Su Yun dan sepertinya ingin menarik tubuhnya ke dalam genangan darah. Namun demikian, Su Yun tetap diam. Pada saat yang sama, 100 pedang yang berkilauan juga mulai tenggelam ke dalam genangan darah, menghilang sedikit. Hanya butuh beberapa saat, dan orang itu, pedangnya, benar-benar menghilang. Segera setelah itu, yang tersisa hanyalah sepetak besar noda darah merah tua. Berani bergerak sedikit pun, tersandung untuk berbaring di Blood Die Arai.